Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk eh, tugas nyata diseminasi budaya positif. Izin screen ya Bu. Oke. Ya. Diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, unit kerja SDN Mandarin, CGP Angkatan 9, kelas 9090. Baik, kita nanti ada kesepakatan kelas Ibu-Ibu. Kesepakatan kelas seluruh Kesepakatan kelasnya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah didengarkan, berpartisipasi penuh dan aktif, berkolaborasi. Oke. Eh, saya tambah lagi untuk memute-kan voice-nya. Oke, kita mute dulu. Kalau seandainya ada yang mau berpendapat, silakan raise hand di bawah itu, nggih. Sudah bisa semua, nggih? Oke. Sebelum kita Sebelum itu, marilah kita refleksi sejenak apa saja permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita. Tentunya, satu, murid kurang bersemangat dalam belajar. Yang kedua kan sering murid mengantuk saat pelajaran, murid tidak mengerjakan PR, dan yang murid berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat. Ada lagi yang mau nambah? Permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita itu apa ya? Selain keempat ini. Lain banyak ya, Bu. Terus yang selanjutnya pertanyaan pemantik ini bisa dijawab satu-satu ya. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo, sinten sing mau berpendapat. Kelihatan jelas nggih? Atau monggo bisa menjawab pertanyaannya di kolom chat. Di kolom chat monggo. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Silakan, boleh. Saya tunggu ya, Bu. Yang pertama, Bu Dia. Oke. Ini berarti yang setuju. Mau enggak ini ya, ya, terima kasih. Hmm.
Motivasi dengan hal positif seperti hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti Budia itu bilangnya setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju sama tidak setuju, ngoten nggih. 50-50. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju enggak ya? Dia Bu Eva menjawab setuju. Oke. Ya, terima kasih. Untuk kita lanjutkan ke yang seterusnya. Topik yang kita bahas itu ada disiplin positif. Yang pertama, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Untuk topik yang pertama, disiplin positif, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigmanya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini perubahan paradigma. Menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terus, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin yang tidak nyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu kata makna disiplin. Jadi, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu asli makna disiplin yang harus kita gali. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu nilai kebijakan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Beda ya Bu, motivasi itu apa, hukuman itu apa, penghargaan itu apa, restitusi. Pada dasarnya penghargaan itu bisa menjadikan hukuman juga. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu merupakan identitas gagal, bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan sehingga murid tersakiti. Disiplin yang bermakna positif dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Mungkin baru kenal konsekuensi kan sudah pernah dengar. Kalau restitusi itu apa? Kebanyakan guru memang jarang mengenal restitusi itu apa. Nanti kita belajar bersama tentang restitusi ini. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Di antara ketiganya yang paling tepat kita terapkan pada murid kita adalah restitusi. Dari hukuman, konsekuensi sama restitusi itu yang paling tepat kita terapkan itu restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman juga membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Sedangkan hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman merasa bersalah, marah dan rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini coba ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal dari tindakan guru kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi. Monggo, bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Monggo Bu Al bisa menjawab. Oh, hukuman, nggih. Bu Eva mengatakan konsekuensi. Nah, sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Bu Eva mengatakan hukuman. Bu Diana, monggo. Hukuman. Bu Ima mengatakan hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bu Eva mengatakan hukuman. Ya.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman. Monggo bisa di chat konsekuensi. Oke, nggih. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, nggih, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, nggih. Ya, kita coba lihat. Nah, nggih. Yang pertama itu yang betul hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat itu konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Nah, hukuman dihukum oleh penghargaan. Ini yang tadi saya singgung. Pengaruh jangka pendek penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Kalau pengaruh jangka panjangnya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Sekarang, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini diambil dari Gosen tahun 2004. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kurang jelas ya? Oh, kurang jelas. Ya, sekedap. Maaf ya Bu, sebentar. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi kan disinggung hukuman dan konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi itu pilihan. Bisa menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Contoh kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau yang konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau yang hukuman, peraturannya adalah kamu harus segini gitu. Lah yang restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Sifatnya, kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Nah, kita ke topik yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan.
5 kebutuhan dasar. Yang pertama berkaitan dengan aspek fisiologis, itu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, makanan, dan rasa aman. Untuk kebutuhan kedua hingga kelima berkaitan dengan aspek psikologis, yaitu kebutuhan akan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sebagai guru, kita harus memahami kebutuhan murid-murid kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya membuat murid kita berdaya, seimbang, dan bahagia. Nah, ini contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu contohnya. Nah, dalam penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya ini bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikannya, ini kebutuhannya cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya ini kesenangan. Topik keempat itu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada yang sebagai teman, ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada yang manajer. Dari kelima ini yang paling tepat itu di manajer. Saya bocorin dulu ya. Ini. Untuk guru berbuat salah, itu penghukumnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru, perkataan guru, kalau penghubung, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum sekian, saya akan hukum ini. Nah, itu tadi penghukum. Kalau yang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu loh. Kalau teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya, sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kontrol positif sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau yang manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu kata-kata guru. Hasilnya, kalau penghukum itu murid memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau merasa bersalah, kan menyangkal, berbohong, teman, ketergantungan. Yang ini menyelesaikan bila diawasi. Kalau manajer menguatkan watak dan karakter. Sedangkan murid, kalau hukuman mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif,
Yang kalau merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Yang selanjutnya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Oh, ya. Ini contoh-contohnya hukuman, rasa bersalah sama teman, terus pemantau sama manajer. Sekarang, nah, kira-kira Bu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk kontrol apa ya? Boleh di chat. Boleh di kolom chat ya. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol yang sesuai untuk yang pertama ini apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Boleh di chat juga boleh. Oke, aku paham ya. Nah, ini yang betul. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat orang merasa bersalah. Saya tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, ini teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Ini penghukum ya. Yang kelima, keyakinan kelas. Topik yang kelima. Satu hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat universal, menggunakan kalimat positif dan memotivasi. Dengan demikian peserta didik tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinan kelas dapat diperbaiki sewaktu-waktu. Jadi peraturan sama keyakinan kelas itu berbeda. Nah, ini diagramnya. Peraturan kelas itu ada di tengah, kemudian dikuatkan dengan keyakinan kelas, dan dikuatkan lagi lingkungan positif akan menimbulkan budaya yang positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif,
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya, keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini nilai kebijakannya kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, ini menghormati orang lain. Gunakan masker, ini untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini kita yang terakhir. Topik ke-6 yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bisa berupa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata yang bisa menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, kata-katanya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kata-kata yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Nah, ini di sini saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi pada proses pembelajaran yang ada di kelas 5. Tersendat ya. Mohon maaf sinyalnya agak kurang bersahabat.
Oh ya, terkendala sinyal ya Bu, mohon maaf. Kita lanjutkan saja ya Bu. Itu tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Ada 2 kasus. Yang pertama itu tidak melaksanakan piket. Jadi anak itu tidak melaksanakan piket, tapi saya tidak langsung menghukum. Kalau kamu tidak melaksanakan piket ya harus sekian, harus membersihkan, contohnya membersihkan apa itu WC itu enggak, tapi orangnya atau anaknya sendiri yang memilih hukuman sendiri. Kalau memang sesuai atau yang kita harapkan, maka kita laksanakan gitu. Kalau yang kasus kedua itu pensiunnya tidak dikembalikan. Jadi saya menanyakan keyakinan, kira-kira perbuatanmu itu mengganggu atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu. Itu. Jadi saya memberikan anak untuk memilih sendiri keputusan yang akan dia lakukan. Itu penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh budaya positif yang pernah saya lakukan di sekolah. Ada upacara bendera setiap hari Senin, pembacaan Asmaul Husna, literasi dan numerasi, baris di depan kelas, senam pagi atau sagi, pemeriksaan prabuku, upacara bendera. Upacara budaya positif ini dilaksanakan setiap hari Senin atau hari-hari besar nasional. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna ini dilaksanakan setiap hari di halaman sekolah sebelum masuk kelas. Yang ketiga yaitu Sagi, salam pagi. Budaya positif ini dilaksanakan setiap hari setelah pembacaan Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Murid bersalam-salaman dengan guru dengan mengucapkan sholawat Nabi.
Mohon maaf, sinyal di sini agak tersendat, jadi tidak bisa penuh. Untuk yang ketiga, budaya positif yang saya lakukan itu literasi dan numerasi. Ini dilaksanakan setiap hari 15 menit sebelum mulai pelajaran. Biasanya diadakan dengan selang-seling hari. Hari pertama literasi, nanti hari Senin literasi, hari Selasa numerasi, hari Rabu literasi, hari Kamis numerasi. Dari Jumat literasi, hari Sabtu numerasi. Begitu seterusnya. Untuk yang selanjutnya itu budaya positif yang saya lakukan itu baris di depan kelas. Ini dilakukan setiap hari setelah pembacaan Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sagi, salam pagi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rabuku. Ada videonya harusnya. Budaya positif ini dilaksanakan setiap hari Rabu dengan memeriksa rambut, baju, dan kuku setelah murid baris di depan kelas. Yang terakhir, terima kasih. Monggo, apabila ada yang mau menanyakan, bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Saya tayangkan lagi ya, Bu. Budaya positif. Monggo yang mau nanya boleh. Raise hand juga boleh, di kolom chat juga boleh. Ya, Bu Dia menanyakan apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang tidak mengikuti budaya positif yang Ibu paparkan tadi. Yang pertama, saya menanyakan sebabnya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, intinya itu saya menerapkan segitiga restitusi yang telah saya paparkan tadi. Menanyakan identitas, kemudian memvalidasi, meyakini, habis yang terakhir meyakini keyakinan. Tidak langsung menghukum ya. Begitu Bu Dia. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, sama-sama Bu.
Sudah? Apakah ada lagi yang mau tanya? Bu Christine menanyakan jika ada murid atau siswa yang suka menjahili temannya, sedangkan sudah diingatkan atau ditegur guru setiap hari. Ini apa Bu pertanyaannya? Mungkin yang pertama kita mencari penyebabnya Bu. Apakah kebutuhan apa yang dibutuhkan murid? Kita tidak boleh langsung menghukum. Gitu. Terus ini yang pertama ya. Sedangkan sudah diingatkan atau ditegur setiap hari. Mungkin gini, apa yang akan Anda lakukan jika ada murid atau siswa yang suka menjahili temannya terus-menerus, sedangkan sudah diingatkan atau ditegur guru setiap hari? Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama memang satu, mencari penyebabnya. Kok bisa jahil itu gimana? Kemudian memvalidasi tindakan anak tersebut. Apakah sudah benar atau tidak? Yang terakhir ini saya akan menanyakan apa yang kamu inginkan. Terus gitu, agar tidak terulang lagi. Yang pertanyaan yang kedua, budaya positif apa yang diterapkan di SDN 2 Daren? Banyak ya Bu. Yang pertama itu ada upacara bendera yang tadi Bu saya sebutkan. Ada pembacaan Asmaul Husna. Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada menyanyikan lagu Mars Jepara. Terus ada baris di depan kelas. Kemudian ada sholat berjamaah, itu juga termasuk budaya positif di SDN 2 Daren. Kalau di kelas saya itu ada pemeriksaan Rabuku. Rabuku itu dilaksanakan pada hari Rabu. Diperiksa rambut, baju, dan kuku itu khusus untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan tetap yang baju sama kuku. Itu. Tapi belum saya apa itu namanya? Angkat ke seluruh kelas belum. Mungkin persetujuan juga membutuhkan persetujuan. Pertanyaan dari Bu Christine lagi. Dari budaya tersebut mana yang sulit diterapkan, Bu? Insya Allah tidak ada yang sulit. Kalau semua guru yang ada di SDN 2 Daren itu berkolaborasi bersama. Gitu ya, Bu. Mungkin yang Rabuku khusus yang untuk anak perempuan, rambut itu kadang sulit soalnya kan harus melihat rambut, padahal rambut di SDN 2 Daren itu murid perempuannya memakai kerudung begitu nggih. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada nggih. Oh nggih. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk diseminasi saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan saya yang belum berkenan, yang tidak berkenan. Kan nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Oh, boleh itu reaksinya? Reaksinya. Oh, oh,
Boleh buat iku minta tolong, bukan resen, Bu. Oh iya, boleh. Oke.